tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita bersukacita untuk mengikuti ibadah kebaktian minggu kita hari ini, minggu yang ke-16 setelah Trinitatis. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 454 ayat 1, indahnya saat yang teduh. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan Tuhan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi
kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 15 ayat 1, Au Nasarihu Al-Gadda. Hukum Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau aku berdosa. Demikianlah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 353 ayat 4, sungguh lembut Tuhan Yesus berjanji. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah hadir menghakimi semua orang. Kami datang di hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami ini. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih
dan penyayang, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Ukulele nomor 190 ayat 1, Las Rohatku Sikutu. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari Lukas pasal yang ke-14, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya. Dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa yang membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 338 ayat 1, Marilah, marilah hai saudara.
marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pembacaan warta jemaat pada minggu hari ini. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Apurba dengan inang guru Nadia dari Pasar Tumpah melalui operasi di Rumah Sakit Sembiring Deli-2. Yang kedua, warta pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah Effendi Sembiring, putra dari Bapak A. Sembiring Kembali dan Ibu P. Uruginding Supat, tempat tinggal di Sundua, Desa Deli-2, Jemaat GBKP Runggung Kayubu Semalam Namorambe, dengan calon mempelai perempuan Fedi Jayanti Lahadu, putri dari Bapak R. Lahadu dan Ibu R. Burhadian, tempat tinggal perumahan Namorambe City, Blok K10, Wid Namorambe 2. Jemaat AKBP Cinta Damai Resort Medan, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di Gereja GBKP Runggun Kayu Embun Simalang. Yang ketiga, jemaat meninggal dunia. Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 telah meninggal dunia anggota jemaat kita, yaitu Bapak Parmungotan Sidalahi Opu Chandra Doni, tutup usia 65 tahun, dari Wid Namorambe 2, meninggalkan istri Ibu Borus Pahutar bersama anak dan cucu-cucunya. Yang keempat, himbauan dan pemberitahuan. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang jumlahnya masih terus bertambah sampai saat ini, khususnya di wilayah kita Sumatera Barat, maka pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing masih kita perpanjang. Namun gereja kita dan rapat pada lalu juga telah membicarakan dan mempersiapkan panduan protokol kesehatan yang perlu untuk memulai kembali ibadah di gereja yang akan disosialisasikan kepada seluruh jemaat AKBP Cinta Damai Resort Medan. Yang kelima, celengan pesta Botilo. Sesuai dengan program Pria tahun 2020,
yang telah membagikan celengan kepada jemaat sebagai persembahan pesta Betilon. Kami menghimbau dan mengingatkan seluruh jemaat supaya ingat untuk mengisi celengan tersebut dan memberikan yang terbaik untuk mendukung program pelayanan gereja kita pada pesta Betilon di bulan Oktober 2020. Yang keenam, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan dapat diserahkan kepada spiritualwi masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada spiritualwi, baik itu persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan. Demikian warta jemaat. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 425 ayat 1, berkumandang suara dari surga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di rumah Mahir bin Amail di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amail dan Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset," jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?"
Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita itu juga biasa. Apa yang tidak biasa? Yang tidak biasa ketika kita telah berbuat baik kepada seseorang, orang itu berkhianat dan membalas kebaikan dengan perbuatan jahat. Dan semakin tidak biasa lagi ketika kita sekalipun dikhianati dan diperlakukan dengan tidak baik dan adil, tetapi kita tetap mau menunjukkan kasih Allah kepada orang itu. Seorang penulis bernama Alfred Plummer mengatakan, membalas kebaikan dengan kejahatan itu merupakan sikap iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu hal yang manusiawi. Tetapi membalas kejahatan dengan kasih itu merupakan sebuah sikap moral yang sempurna seperti sifat ilahi. Saudara-saudara, sikap itulah yang ditunjukkan oleh Daud dalam pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini. Saudara-saudara, hampir sepanjang Daud mengenal Saul, Daud selalu jarang mendapatkan hal yang baik dari Saul. Saul terus merancang yang jahat kepada Daud. Bahkan dia terus-menerus berusaha dan berupaya untuk membunuh Daud. Namun apa yang dilakukan oleh Daud? Dikatakan dalam khotbah kita pada hari ini, ia datang dengan inisiatifnya sendiri mencari keturunan Saul. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasih, katanya tadi di dalam firman Tuhan. Ia datang untuk menunjukkan kasihnya kepada keturunan Saul. Saudara-saudara, ketika Saul mati dalam peperangan dengan orang Amalek, Daud memiliki kesempatan besar sesungguhnya untuk membalaskan dendamnya kepada Saul. Di dalam hukum perang pada zaman itu dulunya, bahwa ada istilah pemberantasan sampai ke akar-akarnya, atau dalam istilah genocide katanya, pembunuhan kepada satu keturunan ataupun suku, yang tujuannya supaya tidak ada kesempatan dari musuh untuk membalas dendam ataupun memberontak di kemudian hari. Jadi sesungguhnya Daud punya kesempatan untuk bisa membalaskan dendam, untuk bisa memberantas semua keturunan Saul yang selalu berbuat jahat kepadanya. Tetapi lihatlah saudara-saudara apa yang dilakukan oleh Daud. Daud justru membalas apa yang jahat yang dilakukan Saul dengan kasih dan kebaikan. Seperti yang bisa kita baca dalam perkhotbah kita pada saat ini. Kasih yang ditunjukkan kepada Mephiboset, keturunan Saul, cucu Saul, dengan menunjukkan kasih dan kebaikan Saul ini, Daud ini dia menunjukkan bagaimana kasihnya kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Saudara-saudara, dia juga mengatakan di dalam khotbah kita, kasihnya kepada Mephiboset, kepada keturunan Saul, dia tidak mengklaim bahwa itu adalah kasih dari dirinya sendiri. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, dia menunjukkan kasih yang dari Allah. Dikatakan dia tidak mengklaim kebaikannya dan kasihnya itu adalah dari dirinya sendiri, tetapi dikatakan kasih dari Allah. Disinilah saudara-saudara kita dapat melihat di dalam kehidupan kita ada banyak orang melakukan yang baik, tetapi membanggakan kebaikannya, membanggakan kehebatan dirinya yang dapat melakukan kebaikan.
Sering kita mendengar orang mengatakan, misalnya, tengoklah kayak mana baiknya aku selama ini sama dia. Contoh misalnya. Atau mungkin dengan mengatakan, kalau bukan karena kebaikan itu nggak bisa dia begitu. Kalau bukan karena aku, nggak bisa dia seperti itu. Atau juga mungkin kalian bisa lihat gimana baiknya aku selama ini sama dia. Bahkan ada orang yang marah ketika kebaikan yang dia lakukan tidak dihargai oleh orang lain. Namun Daud tidak seperti itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dia mengatakan kalaupun dia mampu melakukan kasih dan kebaikan, itu bukan dari dirinya, tetapi dari Allah. Disinilah saudara-saudara kita mau melihat bahwa Daud menunjukkan bagaimana kasih dan kebaikan yang dia terima daripada Tuhan itu dia tunjukkan kepada sesama dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang mengaku dirinya memiliki hubungan yang dekat, akrab dengan Allah, hidup bersama dengan Allah, dekat dengan Allah, tapi ia tidak menunjukkan kasih Allah dalam hidupnya. Tidak nampak, tidak jelas. Namun kita melihat bagaimana Daud melalui firman Tuhan pada hari ini. Jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, maka kita juga harus mewarisi karakternya. Maka kita juga harus menunjukkan bagaimana hubungan dekat kita dengan Allah, kehendak Allah itu nampak dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan kasih. Membalas air tuba dengan air susu. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan jauh dari itu, panggilan firman Tuhan, panggilan Allah dalam hidup kita, kita diajak untuk terus-menerus memancarkan kebaikan di dalam kehidupan. Selanjutnya, melalui perikop khotbah kita juga diajak untuk belajar dari Daud. Bagaimana Daud memiliki kepedulian dan perhatian pada orang yang memiliki ketimpangan seperti Mephiboset. Saudara-saudara, kita mungkin perlu mengenal siapa Mephiboset. Mephiboset adalah anak laki-laki Yonatan, cucu dari Raja Saul, Raja Israel yang pertama, dan sebagai putra mahkota, cucu dari seorang raja. Tentunya Mephiboset juga telah dipersiapkan untuk menjadi pewaris raja di masa yang mendatang. Dalam kondisi seperti itu, tentu kita sudah bisa membayangkan bahwa Mephiboset ini tidak jauh kehidupannya daripada kemewahan, kemegahan, dan kemakmuran hidup di istana. Artinya dia sudah kenyang dengan kemegahan, kemewahan hidup, kemakmuran itu sudah dia nikmati dalam hidupnya. Secara materi tentu dia tidak kurang. Secara fasilitas dan sebagainya dia tentu juga tidak kekurangan. Bahkan dianggap memiliki masa depan yang cerah. Tetapi apa yang terjadi kemudian dalam kehidupan Mephiboset? Bahwa serangkaian peristiwa yang terjadi ketika terjadi perang, Mephiboset kehilangan orang-orang yang mencintainya. Ayahnya Yonatan, kakeknya Raja Saul, dan saudara-saudara yang lain. Dikatakan bahwa mereka tewas dalam peperangan saat melawan orang Filistin di padang bukit Gilboa. Dan itu yang membuat dia kehilangan masa depannya. Dan ketika berita kematian ayahnya dan Raja Saul sampai ke istana, Ziba dikatakan tadi dalam firman Tuhan, hamba daripada Yonatan, pengasuh daripada Mephiboset, ketika mendengar itu dia bertugas membawa Mephiboset lari, karena di dalam pandangannya sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa ketika ada raja yang berkuasa, maka dia akan memberantas seluruh keturunan raja. Karena itu dia bisa membayangkan bahwa Mephiboset akan pertama sekali diincar nantinya untuk diberantas. Karena itu dia melarikan Mephiboset. Dan karena terburu-buru, akhirnya Mephiboset yang masih kecil ini jatuh
pada akhirnya Mephiboset kakinya pincang seumur hidupnya. Dia cacat permanen dan bisa dipastikan dia tidak lagi bisa menikmati masa kecil dan pertumbuhannya sampai kepada remaja dan dewasa. Mephiboset tumbuh sebagai orang yang cacat, bahkan terluka batinnya, bahkan dia melihat gelap masa depan kehidupannya sebagai seorang pelarian. Tidak ada lagi kegagalan seorang bapak kepahlawanan yang pernah dilihatnya dari bapaknya Yonatan. Begitu juga dengan keberadaan kakeknya Raja Saul. Bahkan lengkaplah penderitaannya, di mana dia juga dihinggapi oleh rasa malu dan rasa takut karena ayahnya, karena kakeknya Raja Saul juga dianggap sebagai raja yang gagal, bahkan raja yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu dia menjadi orang yang minder dalam kehidupannya. Dia melihat masa depannya gelap, masa depannya suram. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, Mephiboset menggambarkan dirinya seperti anjing mati. Begitu kasarnya, begitu hinanya dia menganggap diri. Dan saudara-saudara, Daud tidak mau Mephiboset terus hidup di dalam kepahitan. Dia datang mencari Mephiboset dan dia menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset karena dia mengingat janjinya kepada Yonatan ayahnya. Dan Daud menyuruh orang untuk mengambil Mephiboset di rumah Magir bin Amel dari Lodebar dan mengembalikan, dikatakan, mengembalikan segala milik Saul dan seluruh keluarganya kepada Mephiboset. Luar biasa kasih dan kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk peduli kepada orang-orang yang timpang di sekitar kita. Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang timpang, orang-orang yang membutuhkan perhatian, orang-orang yang memandang gelap masa depannya, orang-orang yang mengalami hal yang pahit dalam hidupnya, orang-orang yang bertumbuh tidak sebagaimana mestinya di tengah-tengah kehidupan ini. Bisa saja itu juga ada dekat dengan hidup kita, dalam keluarga kita. Kita mungkin punya anak-anak yang memiliki kekurangan. Kita mungkin punya anak-anak yang memandang gelap masa depan kehidupannya, yang tidak lahir sebagaimana mestinya anak yang baik, yang mungkin tidak bertumbuh sebagaimana anak-anak pada umumnya. Jangan sampai kita juga ikut membuat mereka terpuruk dalam rasa malu dan takut. Jangan sampai kita juga ikut membuat mereka tertekan dalam memandang masa depan di tengah-tengah kehidupan. Kita dipanggil untuk mengajak mereka, membawa mereka, memberikan pengharapan, bahkan mengangkat kehidupan mereka dari kepahitannya. Seperti Daud yang berbuat kasih kepada Mephiboset, kita juga dipanggil untuk menunjukkan kasih dan perhatian kita kepada orang-orang yang timpang. Sebagaimana tema daripada topik minggu kita pada minggu ini, yaitu perhatian kepada orang disabilitas, kepedulian terhadap disabilitas. Banyak yang seperti itu di sekitar kita, dan kita dipanggil untuk meneladani kasih Allah di dalam diri Daud untuk kita tunjukkan dalam hidup kita. Kemudian saudara-saudara, tindakan Daud mengingatkan kita akan kasih Allah dan tindakannya kepada umat manusia. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang, mencari dan menyelamatkan manusia yang timpang. Seperti Daud yang berinisiatif mencari Mephiboset, begitu juga Allah melalui Yesus Kristus mencari kita dan menyelamatkan kita, mengangkat kehidupan kita yang terpuruk dan timpang karena dosa, supaya kita kembali
menjadi orang-orang yang berharga. Dan pengakuan Mephiboset tentang kehinaan dirinya, bahkan ketika dia sujud menyembah, mengatakan hamba kepada Daud, itu juga melukiskan keberadaan diri kita, manusia yang hina, betapa hina kita yang ternoda dosa di hadapan Allah. Tetapi seperti Daud yang mengasihi Mephiboset, mengembalikan segala miliknya, begitu juga Allah memulihkan hidup kita, mencerminkan bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, memulihkan hidup kita yang timpang. Dan saat ini saudara-saudara, apabila kita juga mengalami situasi yang sulit seperti Mephiboset yang hidup di dalam kepahitan, yang hidup di dalam luka batin, yang hidup di dalam kerendahan diri, jangan pernah merasa hidup kita tidak berharga. Ingat, ada Allah yang begitu penuh kasih, yang siap untuk menyertai kita dan mengasihi kehidupan kita. Dan seperti Daud yang telah menyelamatkan hidup Mephiboset dan memberi dia tempat terhormat di istana, demikian juga Allah yang telah menyiapkan tempat yang paling berharga bagi kita. Begitu juga kehidupan kita. Di dalam Yesus Kristus kita telah dipulihkan, kita telah diberikan masa depan dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita mempergunakan anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan menunjukkan sikap hidup yang nyata, yang dapat dirasakan dan disyukuri oleh orang-orang di sekitar kita melalui kasih dan kebaikan yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Sungguh hidup kami dipenuhi oleh kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan Allah. Setiap waktu kami selalu Engkau sertai, kami Engkau tuntun dan Engkau penuhi dengan segala kebaikan dalam hidup kami. Sudah selayaknya kami selalu bersyukur kepada-Mu, dan sudah selayaknya kami juga meneladani apa yang sudah kami miliki daripada-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Menunjukkan kasih dan kebaikan itu di dalam hidup kami, kepada sesama kami, kepada keluarga kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kepedulian di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagaimana panggilan firman-Mu yang Engkau katakan kepada kami semua pada saat ini, agar kami dapat belajar dari sikap yang penuh kasih dan kebaikan yang ditunjukkan oleh Daud kepada keturunan Raja Saul yang selalu berbuat jahat kepadanya, bahkan merancang kejahatan di dalam hidupnya. Tetapi Daud justru membalas semua itu dengan kasih dan kebaikan, dan dia sadari bahwa dia mampu melakukan semua itu bukan karena keberadaan dirinya, tetapi semata-mata karena kasih dan kebaikan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Begitu juga hendaknya kami Engkau panggil di tengah-tengah kehidupan kami untuk selalu memancarkan kebaikan dalam setiap sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan ini di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang selalu menyertai hidup kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami masih boleh dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu HKBP Cinta Damai Resort Medan. Sekalipun kami belum dapat bersama beribadah di tengah-tengah rumah ibadah ini, tetapi Engkau masih berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Terimalah doa dan persembahan Tuhan menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang meliputi kehidupan kami. Begitu juga Tuhan dengan apa yang telah diterima oleh jemaat-Mu yang bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah memberikan seorang anak perempuan di tengah-tengah
keluarga mereka, yaitu keluarga Apurba, Inanggoru, Nadia. Pada hari yang lalu, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkatilah Tuhan anak tersebut agar selalu sehat dan dapat bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Begitu juga dengan keluarga ini, senantiasa dipenuhi oleh kasih dan kebaikan Tuhan di dalam membesarkan anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Begitu juga Tuhan dengan rencana daripada keluarga sendiri dan Lahabu yang akan mengantarkan anak dan putri mereka untuk menerima pemberkatan pernikahan di tengah-tengah gereja. Engkaulah yang memberkati rencana daripada keluarga ini, yaitu Effendi sendiri dan Febi Jayanti Lahabu yang akan menerima pemberkatan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2020 di gereja GBKP Runggun Kayu Embun Simalang. Engkau berkati Tuhan agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan berkati juga keluarga yang akan dibentuk ini agar senantiasa hidup di dalam perkenanan daripada Tuhan, dan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hidup di atas kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mendengar berita yang datang ke tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini di dalam persekutuan kami di gerejamu, HKBP Cinta Damai Resmi, di mana pada hari yang lalu Tuhan telah memanggil orang tua yang kami kasihi, anggota jemaat daripada gerejamu, yaitu Bapak Parnimotan Silalaki. Pada hari yang lalu, Tuhan, Engkaulah yang memberkati keluarga ini. Kiranya mereka dapat dikuatkan menghadapi kenyataan ini. Engkaulah yang memberikan penghiburan yang sejati, dan Engkau juga yang memberikan kesatuan hati bagi keluarga ini dalam menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Engkau satukan mereka di dalam kasih Tuhan, dan Engkau berkati mereka untuk dapat melihat rencana Tuhan yang baik di seluruh kehidupan mereka pada hari yang akan datang. Begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Kami merencanakan untuk dapat membuka ibadah di gerejamu. Biarlah Engkau berkati kami semua. Engkau hindarkan kami dari penyebaran virus corona COVID-19 di tengah-tengah situasi pandemi di kehidupan kami ini, agar kami boleh melaksanakan kembali ibadah bersama di tengah-tengah gerejamu. Begitu juga Tuhan dalam seluruh kehidupan kami bersama dengan seluruh jemaatmu, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dalam seluruh pelayanan. Tuhanlah yang senantiasa menuntun kami, memberkati kami dan menyertai kami dalam seluruh hidup kami. Berkati juga bangsa dan negara ini di mana kami hidup, bertumbuh dan bermasyarakat. Tuhanlah yang senantiasa memberikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di negara ini. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita sambut panggilan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 716 ayat 1 dan 3, di namamu satu Tuhan, dan kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sejahtera.